Nah, jika diperhatikan lagi nih, selama 6 tahunan ini cerita Boruto ini tuh sebenarnya memiliki satu benang merah besar. Dimulai dari Dojutsu berakhir dalam Dojutsu. Tahu kenapa? Ya, ini sudah dimulai sejak alur Gosnue gerbang Gozuteno Kaguya sampai diakhiri dengan Omnipotent God of Almighty God dengan kebangkitan Awakening Uchiha Dojutsu. Nah, hingga kisah Boruto ini hiatus nih untuk diadaptasi besar-besaran dan juga proses penggarapan menuju time skip sendiri, sudah ada beberapa jenis dojutsu kuat yang mengisi dalam beberapa alurnya. Di antara mereka semua itu memang ada dojutsu yang terbilang magis yang serasa menandai alur time skip ini nanti adalah perpanjangan dari dua dojutsu tersebut. Nah, kira-kira siapa nih yang dianggap sebagai tingkatan tertinggi dalam dojutsu ini ke depannya? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai bab 1 Boruto sendiri, dimulai dari Dojutsu berakhir di Dojutsu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Gini, kisah Shinobi itu memang terbilang istimewa dengan hal-hal besar yang sudah terjadi. Salah satu momen yang paling diingat dalam cerita bab 1 itu adalah dimulai dengan Dojutsu, diakhiri dengan Dojutsu. Ya, secara garis besar singkatnya itu diawali oleh Jogan, diakhiri oleh Mangekyo Sharingan. Dan cerita Boruto itu bersiap memasuki masa-masa kejayaan time skip. Dan itu pun juga lagi-lagi menyorot soal Dojutsu. Seperti yang kita tahu nih, kisah Boruto itu memang sejak awal dibuka dengan Jogan saat dimana Konoha hancur berantakan dan telah terjadi perselisihan pendapat nih antara Boruto dan juga Kawaki. Beberapa saat sedang kejadian itu berlangsung, mereka itu sama-sama mengaktifkan dojutsu mereka, dan itu juga bersumber dari segel karma. Lalu flashback dimulai menuju masa dimana kita kenal kemarin itu. Jogan sendiri hadir di momen yang tepat nih ketika membakar Cakraja di alur Ghost. Yang lebih membuat kita terkesan nih karena saat itu insiden Ghost itu juga berhubungan dengan segel masuknya Gozuteno. Di sanalah para bakar anak buah Danzo melakukan eksperimen yang sudah sedekat ini dengan rahasia Kaguya Otsutsuki. Art Gozuteno menjadi antitesis nih ketika Jogan itu berhadapan dengan Sumire yang notabene pemilik Nue. Nah, ada momen itu mengesankan pertempuran mereka itu terjadi di dimensi lain, di mana Jogan juga masuk di dalamnya. Mereka juga bisa keluar dari sana itu berkat dari Jogan. Setelah itu kisah Boruto juga didapati dengan berbagai macam dojutsu lainnya dalam setiap artnya. Jika dirangkum yang populer ada Katsuryugan, Rinnegan, bahkan Byakugan. Kala itu cerita Boruto memang semakin semarak lagi nih karena alur Katsuryugan itu dianggap sebagai salah satu pertempuran menarik Uchiha Sasuke. Nah, di sanalah ia menggunakan Susanoo besarnya dan bertarung melawan anggota kelompok itu. Katsuryugan sendiri adalah dojutsu yang tergolong dalam Kekkei Genkai dari klan Shinoike. Kemampuannya bisa melepaskan genjutsu saat kontak mata atau kulit nih, dan bisa untuk menarik informasi dari mereka lalu memanipulasinya. Pengguna dari Katsuryugan mampu mengontrol zat besi dalam darah hingga mengeluarkan teknik naga merah yang sangat besar pula. Kala itu Orochimaru di sini juga terlibat dalam alur ini. Nah, untuk Rinnegan sebenarnya itu sangat amat panjang nih dalam cerita Boruto sendiri karena dojutsu inilah yang dimunculkan paling beragam. Nah, semuanya itu dimiliki oleh Otsutsuki. Dalam penggunaan Rinnegan muncullah para Otsutsuki kelas utama seperti Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki kala itu. Dalam beberapa insiden itu masih dilanjutkan dengan Ishiki atau bahkan flashback nih Otsutsuki lama. Kemampuan Rinnegan pada dasarnya itu memang selalu mengesankan. Nah, cuman di era Shinobi sekarang ini beberapa pengguna Rinnegan itu khususnya Otsutsuki itu memiliki tingkatan evolusi yang berbeda-beda pula. Dari perbedaan kekuatan sampai ke warnanya nih. Contoh pemilik warna Rinnegan terbanyak ya Urashiki kala itu. Dia memiliki warna biru khas, merah muda, hingga warna kuning sebagai tahap finalnya. Nah, ini mengesankan nih jika seorang Otsutsuki sudah menggunakan transformasinya itu dan Rinnegannya itu berubah ke warna kuning emas. Di sanalah kemampuan terbaik dan terkuat dari seorang Otsutsuki itu bekerja. Inukai Takeru no Mikoto serta teknik-teknik raksasa sudah dimunculkan oleh para Otsutsuki sendiri. Nah, kita tahu bahwa Rinnegan sendiri pada dasarnya itu teknik mata yang bersumber pada seorang Otsutsuki, sebuah klan bangsa langit yang dianggap pula sebagai alien parasit yang selalu menginvasi planet-planet untuk terus bercocok tanam dan menghasilkan evolusi terus-menerus sehingga menjadi yang terkuat di alam semesta ini, dan itulah tekad dari seorang Otsutsuki. Nah, tentu nih Byakugan itu sangatlah spesial bahwa mata ini dimunculkan juga karena seorang Otsutsuki. Malahan para Otsutsuki yang datang itu semuanya itu mata dasarnya itu adalah Byakugan loh, dari yang utama sampai yang cabang.
Nah, bahkan dalam beberapa alur ke belakang pula kita sendiri tuh malah disajikan Byakugan dari Himawari yang terkadang bangkit secara dadakan itu. Hal buruknya jika Byakugan itu bangkit serasa Himawari itu sedang dikendalikan. Tapi itulah dojutsu yang dimiliki adik dari Boruto sendiri nih. Pada dasarnya Byakugan adalah mata putih yang dikenal sebagai Kekkei Genkai dari klan Hyuga dan klan Otsutsuki dengan segala sumber kelebihan dan kekurangannya. Nah, setelah itu baru masuklah Senrigan. Inilah teknik mata yang hanya dimiliki Eida sekarang ini. Senrigan sangatlah spesial. Bahkan komen ini bisa melihat ke belakang kejadian-kejadian apa di alam semesta ini jika ia mau. Mata ini layaknya CCTV di alam semesta nih. Ia tahu betul pertempuran atau insiden apa aja di momen-momen lain. Nah, sebenarnya sumber dari kemampuan ini adalah mantra dari teknik penggodanya milik Eida itu, yang sebenarnya didasari karena pemicunya nih. Tapi sebenarnya mantra penggoda itu hanyalah sebagian kecilnya, karena Eida mewarisi DNA Shibai Otsutsuki. Ketika merilis kemampuan itu, semua hal itu serasa berbalik antara Boruto dan juga Sarada. Dan kita akhirnya tahu sekarang kebenaran tentang Momoshiki yang mengungkapkan perihal Omnipotence Almighty God kemarin. Kekuatan yang benar-benar merubah realita. Dari sanalah akhir dari bab pertama Boruto ini juga ditutup dengan dojutsu lagi. Uchiha Sarada Mangekyo Sharingan. Nah, menarik nih, dari tim 7 berakhir ke tim 7 dan dojutsu Jogan berakhir ke Mangekyo Sharingan. Ini adalah hal besar yang serasa sudah ditentukan oleh pihak produksi bahwa dojutsu belumlah habis di era sekarang ini. Nah, sebenarnya ini nyambung nih di antara Senringan Eida dan pelepasan Omnipotence. Di sana semua orang terkena manipulasi realita Eida nih, dan Boruto dan Kawaki adalah Boruto. Semuanya berubah secepat itu. Hanya ada beberapa orang yang tidak terkena genjutsu besar Eida tersebut, teknik manipulasi waktu. Salah satunya adalah Sarada. Yang menarik, dia itu bahkan ketika panik nih tiba-tiba mengeluarkan Mangekyo Sharingannya, yang membuat Sasuke akhirnya diberikan perintah, lindungi Boruto apapun caranya. Nah, mata putih Uchiha itu memang mengesankan nih, karena pola yang dihadirkan itu juga serasa lebih minimalis dari versi ayahnya dahulu. Beberapa dari kita ada yang menyebutkan sebagai Mangekyo Sharingan matahari. Nah, dari semua hal yang kita rangkum soal dojutsu ini memang cukup masuk akal bahwa kisah Boruto akan lebih banyak pertempuran antar dojutsu. Ini jika di awal nih kita dibuka dengan Jogan sebagai mata yang ditakdirkan melawan kejahatan besar oleh para dewa-dewa itu di dunia shinobi, maka Mangekyo Sharingan juga akan melakukan sesuatu hal yang sama. Interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai bab pertama Boruto nih, dimulai dari dojutsu berakhir di dojutsu. Nah, kita nantikan kelanjutan dari kisah Boruto nanti ketika sudah kembali lagi. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.